Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imran Permana di materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang wirausaha pengolahan budidaya tanaman pangan. Baik, pokok pembahasan pada pertemuan kali ini akan kita bahas adalah tanaman pangan, yang kedua perencanaan usaha, dan yang terakhir proses produksi tanaman pangan. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama. Apa sih tanaman pangan? Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein untuk dikonsumsi manusia sebagai sumber energi. Contohnya seperti serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian ya. Lalu pengelompokan tanaman pangan berdasarkan umur. Jadi ada dua jenis tanaman panganan berdasarkan umur. Yang pertama tanaman semusim, dan yang kedua ada tanaman tahunan. Apa sih tanaman semusim? Nah, tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen hanya satu kali dalam satu musim, antara 3 sampai 4 bulan atau 6 sampai 8 bulan. Apa sih contohnya? Contohnya itu padi, ada juga jagung ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh yang jenis tanaman pangan yang hanya dipanen dalam satu musim saja. Lalu apa sih tanaman tahunan? Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi. Jadi dengan kata lain, dapat dipanen kembali walaupun setelah panen nanti. Jadi setelah panen dia tumbuh lagi, dapat dipanen lagi. Contohnya apa? Ada kelapa. Jadi dia tumbuh besar, buahnya sudah panen, dapat diambil, lalu nanti menunggu lagi berbuah, nanti bisa dipanen lagi. Ada juga cabai. Cabai ini lebih cepat ya jangka waktunya, dan ini bisa panen kembali dengan pohon yang sama. Jadi ini dapat terus tumbuh dan setelah bereproduksi seperti itu. Dan ini jumlahnya pun banyak dan cepat ya. Selanjutnya, setelah kita mengenal dua jenis tanaman berdasarkan umur, kita akan mengenal jenis-jenis tanaman pangan. Yang pertama ada serealia. Serealia ini biasanya diambil dari bijinya ya, seperti gandum ya, lalu padi. Nah, itu yang diambil ya. Lalu ada kacang-kacangan. Lalu juga ada umbi-umbian. Nah, serealia contohnya apa sih? Ada padi, jagung, gandum, dan sorghum. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, biasanya ini yang diambil adalah biji-bijiannya. Jadi seperti padi, berasnya diambil, diolah, jagung, dan ada juga gandum yang dibuat untuk membuat tepung atau roti. Ada juga sorghum. Lalu yang kedua ada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini terdiri dari 3 jenis. Contohnya ada kacang merah, kacang polong, dan kacang hijau ya. Nah, kacang merah biasanya juga dibuat ya, bisa seperti buat bubur kacang merah. Ada kacang polong ya, lalu juga ada bubur kacang hijau yang dibuat dari kacang hijau. Dan yang terakhir ada umbi-umbian. Contohnya ada ubi, singkong, kentang, ada sukun juga ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis umbi-umbian yang dapat kita konsumsi untuk menambah energi, protein, dan lain sebagainya sumber energi kita. Setelah kita mengenal tentang jenis-jenis tanaman pangan, kita juga dapat sekarang melakukan wirausaha budidaya tanaman pangannya ya. Adapun proses produksinya, kita terlebih dahulu harus menyiapkan lahan ya, lalu benih atau bibit, dan yang ketiga adalah pupuk. 3 ini yang harus kita siapkan. Nah, dalam menyiapkan lahan kita harus memperhatikan 4 aspeknya ya. Pertama, lokasi. Lokasinya harus strategis ya. Yang kedua, kesuburan tanah. Lalu yang ketiga ada saluran drainasenya. Jadi lahan yang baik itu ada saluran drainase atau air yang untuk menyalurkan air. Dan yang keempat ada konservasi lahan. Jadi harus mengetahui jenis dari lahan tersebut, apakah lahan tersebut
cocok untuk ditanami jenis tanamannya atau tidak, tanaman apa yang cocok, kita juga harus melakukan konservasinya. Lalu yang kedua, benihnya. Benih juga harus diperhatikan. Dalam memilih benih, kita harus melakukan pertama varietas unggul dan sehat. Harus varietas unggul dan sehat. Yang kedua, jenisnya adalah figur yang baik benihnya. Dan yang ketiga, benihnya harus memiliki sertifikat dan label yang jelas. Jadi nanti ketika tumbuh pasti adalah benih yang bagus. Dan yang terakhir adalah proses pemupukan. Pupuknya harus memenuhi 5 tepat, ya, tepat jenis, mutu, waktu, dosis, dan cara pengaplikasiannya. Jadi kita harus memenuhi itu. Jadi jenisnya harus bagus, mutunya harus juga baik, waktunya kapan diberikan, dosisnya atau jumlah atau takarannya yang diberikan untuk tanaman berapa, dan yang terakhir pengaplikasiannya seperti apa. Nah, pupuk sendiri terbagi menjadi 3 jenis, ya. Ada pupuk organik. Nah, ini biasanya seperti pupuk kompos, ya, dari kotoran-kotoran hewan, ya, dan lain sebagainya. Lalu juga ada pupuk anorganik, ini dari bahan kimia seperti HCl dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pembenah tanah. Ini biasanya untuk memberikan tanah yang subur dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya, setelah mengenal jenis-jenisnya tadi, kita harus memahami proses budidayanya. Setelah kita menyiapkan tadi lahan, lalu benih atau bibit, dan pupuk, selanjutnya kita harus memahami proses budidayanya. Yang pertama adalah penanaman, yang kedua pengairan, yang ketiga pemeliharaan, dan yang terakhir adalah pengendalian hama. Nah, terutama dalam pengendalian hama yang perlu sangat kita perhatikan ini, karena ada organisme pengganggu tanaman. Nah, ada 3 jenis nih. Ada yang hewan seperti tikus, ya, lalu ada babi hutan juga, ada juga mungkin serangga-serangga seperti belalang dan lain sebagainya. Yang kedua ada vektor atau pembawa penyakit. Ini ada virus juga, ya, virus, dan ini ada juga nanti harus diberikan bahan kimia yang bisa menghindari ini. Dan yang terakhir adalah gulma atau tanaman liar, ya. Jadi itu adalah jenis-jenis organisme pengganggu tanaman. Nah, setelah kita mengenal semuanya, selanjutnya proses terakhir adalah proses pemanen. Nah, dalam proses pemanen ini dapat kita lakukan di waktu pagi hari atau sore hari. Kenapa dilakukan pagi atau sore hari? Agar tanaman yang kita panen masih dalam keadaan yang baik, ya, dan memudahkan kita dalam proses pengiriman, ya, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah wirausaha budidaya tanaman pangan, ya. Kita tadi sudah mengenal tentang apa itu tanaman pangan, apa sih jenis-jenisnya, lalu juga kita mengenal tentang prosesnya, apa yang harus disiapkan, yaitu lahan, benih, atau bibit, dan pupuk. Dan yang terakhir juga kita harus bagaimana mengetahui tentang hama dan juga mengetahui proses pemanen. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang wirausaha budidaya tanaman pangan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Berikan kesimpulan terbaik dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.